Menurut lu, gue kayak gini pamer apa enggak sih? Mer, apaan yang lu nggak pamerin coba? Mancing dapat ikan sekelingking, mak lu bilangin. Nah lu tahu tuh. Lagian lu gue gak nanya sama lu. Gue kan nanya sama Sobret. Ya, gue sih bisa beli motor kayak lo. Jangan kata 1, 12 gue bisa beli. 12. Motor kayak gimana lu? Lu duit dari mana? Lu bisa beli motor paling motor yang di Kalibata no. Yang Bang, saya kan lihat dari sono. Lu tuh nggak boleh sujon sama orang. Nyesel saya mergokin. Benar Jono. Udah tahu. enggak. Enggak. Sumpah yang mabok sih, Pi. Lihat jalannya doyong-doyong begitu. Udah gini. Kalau lu bener-bener nggak mabok, gua mau tes. Tes apa Pak Haji silakan. Sholat subuh itu ada berapa rakaat? Ah, itu mah gampang Pak Haji. Sholat subuh mah nih 4 rakaat. Nah, nakal kita lihat. Brad. Iya bang, Mau kemana lu, Brad? mau sholat bang. Sholat di mana lo? Di masjid lah, masih di kebon. Gue mau nanya mal. Iya bang. Sebelum lu sholat subuh berapa rakaat, Brad? 2 bang. 2. Brad. Brad, mendingan lu sholat di rumah aja, Brad. Atau nyari masjid lain. Jangan sholat di sini, Brad. Emang kenapa bang? Gue aja mau sholat subuh 4 rakaat. Diusir sama Pak Haji, Brad. Apalagi lu mau sholat subuh cuma 2 rakaat. Lu pasti ditendang, Brad. Gue cabut dulu ya, Brad ya. Iya bang. Sip. Brad. Dasar orang mabok. Ngomong apa, Brad? Orang mabok bang. Makasih ya, Brad. Kirain mau marah. Aduh, selamat. Kirain mau digamparin nih bibir. Nggak jadi untungnya. Ini Pak Ustadz, kita lagi ngomongin Jono. Dia mabok, tapi dia mau sholat di masjid. Subuh-subuh. Baik-baiknya sholat dalam keadaan normal, sadar diri. Kenapa yang mabok nggak boleh? Karena orang mabok itu yang terpengaruh otaknya. Orang kalau otaknya udah terpengaruh, konslet tuh. Ya pokoknya sholat itu harus dalam keadaan sadar. Bisa nggak? Sadar. Gimana mau ngurusin sembahyang orang lagi pingsan ya? Apa urusan ngambil wudhunya gimana lu yang Lain lagi Bang Opi. Ini maksudnya nih orang lagi nggak pingsan, orang nggak mati, mau sholat nggak boleh mabok. Orang mabok pikirannya ngeheng. Kalau pikiran ngeheng, ntar baca ayatnya keder. Misalnya mau baca inna atau inna jadi innalillahi. Kan nggak boleh. Kenapa yang namanya sholat ini adalah komunikasi langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangin, jangan kata kita komunikasi sama Allah ya. Ngomong sama lurah mabok enak nggak? Tuh. Kalau ketemu lurah mabok, kebayangin kalau mau bikin KTP doyong ya Ustadz ya. Iya. Pak Lurah mau bikin KTP. KTP jadi KTP. Bisa. Mabok, oh. Nggak ada adabnya kita begitu. Apalagi kalau kita ngadep Allah. Yang maha menciptakan langit dan bumi. Masa mabok. Ntar baca ayatnya keder, nggak mau balik lagi. Kalau di kampung ini ada anak muda pada mabok mau sholat mandiin dulu. Iya orang mabok mana bisa mandiin diri. Udah sadar baru suruh sholat. Nah begitu. Mendingan kita kalau mau nyari orang mabuk cari yang cewek aja. Terus? Bang kita mandiin. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh, ini Ustadz ngomong sama yang laki. Bukan begitu maksudnya. Ini kan yang mabok si Jono. Jono laki, yang mandiin laki. Kalau yang mabok perempuan, yang harus mandiin juga perempuan. Enaknya aja lempengan perempuan aja sedih. Ini yuk, kita udah tahu yuk. Udah Pak Ustadz, saya pamit dulu ya. Ya permisi dulu ya. Iya Pak Ustadz. Ini mau mandiin sobret. Orang kan mabuk. Enggak ya? Iya. Iya deh, ada. Bret. Ini Mau jalan dulu aduk minum saya manis. Enggak. orang mau berbuat baik, sih. Nawarin itu. Yaudah kita tinggalin aja yuk. Yuk, biarin dia berdua di sini. Ya. Bang Jalim ke showroom. Kita mau pulang bareng. Saya mau ke showroom Pak Ustadz, mau beli motor. Udah Bang Opi sini aja nemenin Muna dulu. Sebentar, Lu beli motor. Beli motor gue sih. Ada keluaran terbaru. Yang bannya di atas. Ya po ya. Iya. Motor apa yang balik di atas? Assalamualaikum. Motor di atas genteng kali. Aduh.
Enggak, barang jali. Ora lu. Motornya bagus. Ya iya baru beli nih, baru nyolong. Iya baru beli lah. Lo kayak nggak tahu gua aja. Harganya berapa, Bang? Nggak usah nanyain harga lo. Si Opi aja kagak nyanggup beli. Apa lagi lo? Hah, sobret? Lo nggak usah nanyain harga ya. Lo nggak ada yang mampu beli motor kayak gue. Ah, sombong lo, emang orang paling sombong lo. Ini kan di sini ada lo berdua. Ada sobret sama lo. Kalau gue nggak negor lo juga, ntar gue dikata sombong. Mentang-mentang gue udah punya motor cakep, nggak negor-negor orang susah. Apa gue yang lo bawa-bawa? Comel lo. Bret, menurut lo gue kayak gini pamer apa enggak sih? Pamer. Apaan yang lu nggak pamerin coba? Mancing dapat ikan sekelingking, mak lu bilangin. Nah lu tahu tuh. Lagian lu gue nggak nanya sama lu. Gue kan nanya sama sobret. Ya gue sih bisa beli motor kayak lo. Jangan kata 1, 12 gue bisa beli. 12. Motor kayak gimana lu? Lu duit dari mana? Lu bisa beli motor paling motor yang di Kalibata no. Yang dari kayu. Oh yang dinaikin monyet, naikin lu. Kan orang, Bang, bukan monyet. Umpamanya dari lu tinggi aja lo. Udah tapi lu tuh nggak bakalan nyanggup beli. Lu mendingan sebelum lu punya motor, lu belajar cara nyuci motor dulu. Lu cuciin motor gua, ntar gua pahit. Jali, lu buktiin ya kalau gua tuh bisa beli motor. Gimana caranya lu? Hah? Ngomong saya sih tapi. Kamu kesel tuh Brett, dia kagak punya motor. Oh dia, saya kirain keramik. Waalaikumsalam. Lutfi. Kopi. Kopi. Oh iya. Namanya orang ganti-ganti aja. Tumben lu datang ke sini, ah? Ya. Mau nengokin gua ya? Tahu aja lu gua sakit. Emang Pak Haji sakit? Lalu lihat aja muka gue pucet begini, gimana sih lu? Pak Haji sih sakit nggak sakit, mukanya tetap tuwe. Nah terus ngapain lu kesini? Nih saya tuh udah poin aja nih ngomong nih. Saya pengen minta gaji. Gaji? Lah ini tanggal berapa, Pi? Biasa kan lu gajian tuh akhir bulan. Ini pertengahan, gimana sih lu? Ada yang urgent soalnya. Lah hubungannya apa gaji sama organ? Urgent nih. Ada yang penting. Ada yang penting. Oh gitu. Mungkin bapak lu sakit ya? Sok tahu. Sehat, orang tua saya sehat walafiat. Tadi sih habis telepon-teleponan. Pak Haji tuh yang sakit, nebak-nebak aja. Paranormal lagunya. Nah terus buat beli apa? Minta gaji lebih dulu. Beli motor. Motor gua kan ada, tinggal pakai. Ya tapi kan saya kagak enak kalau setiap hari pakai motor Pak Haji. Saya marahin dulu, minjem dulu, ntar udah selesai mulangin. Kalau kelamaan saya diteleponin sama Pak Haji, kelamaan diomelin. Minjem motor tangga kan nggak enak. Namanya Pak Haji jadi jelek. Kalau saya punya sendiri kan asik, taruh di samping masjid. Ada perlu apa-apa suruh Pak Haji, saya tinggal jalan. Itu persoalannya. Oh, mau beli motor? Iya, beli motor. Emang udah pantas lu punya motor? Nggak pantas, emang apa? Emang nggak pantas. Kecuali saya punya monyet, tuh nggak pantas. Bang Opi, Iya, Dija. ngapain kemari bang? Ya, kangen aja sama Dija, udah lama. Kangen banget nggak lihat mukanya. Ngambil gaji. Gaji? Loh, bukannya sekarang belum waktunya ya bang? Iya, Bang Opi sih tahu kalau soal itu. Bang Opi kan lagi santai nih di masjid. Dipanggil sama Pak Haji. Disuruh ngambil gaji. Mau berapa bulan juga boleh. Tapi nggak mau lu dijak. Dipaksa. Ambil kata dia. Pak. Malum. Motor baru suaranya emang kencang. Ya iya, orang ngegasnya mah pelan. Karena baru suara uang. Ya iya. Lah yang naik saya punya siapa? Berisik ya? Tapi kan keren, Pok. Lihat, ini motor keluaran paling baru. Ini motor yang dipakai sama Satria Baja Hitam. Iya, iya. Iya, ini motor. Jari. Kenapa? Tolongin gue dong.
Tolong gantiin keran kamar mandi gue yang mati. Gue udah beli kerannya, tapi gue kagak bisa masangnya, liat nih. Nih, tuh, basah semua. Ya. Tar dulu. Coba browsing di internet. Benerin keran itu. Harganya 150.000. Nah, karena kita udah kenal nih, Po ya. 100.000 buat Po. Harga spesial. Itu kalau sekarang. Kalau ntar hari Senin harga naik. 20.000. Lu mah begitu aja pakai tarif. Ih, Ya, Simpo mau udah gini aja dah. Ya, biar jadi nih, Po. Karena saya pelanggan 75.000. kagak Jali.